Lensa Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, desa wisata harus mengedepankan keunikan desa, keunikan alamnya, dan juga keunikan budayanya, dan juga keunikan lain-lainnya. Itu karena fokus pada keunikan dan dapat membantu desa dan dalam membangun citra yang baik di depan masyarakat, dan juga dapat membedakan diri dari destinasi desa lainnya. Desa Batu Layang Mendunia itu adalah tema dari dialog kita pada hari ini. Saya, Joshua Brian Tio, mahasiswa Universitas Pakuan Bogor, akan menjadi host pada hari ini dan juga langsung dari kantor Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan kami menghadirkan dua orang tamu yang sangat eksklusif pada hari ini. Sebelum itu, aku akan menjelaskan sedikit nih perihal tentang Desa Batu Layang. Desa Batu Layang adalah desa pariwisata di mana banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Mulai dari kegiatan outdoor, outbound, lalu juga camping, glamping, lalu juga kita bisa pergi ke curug, dan juga kita bisa melihat pemandangan Gunung Pangrango. Baik, kita hadirkan dua narasumber yang spesial pada hari ini, yaitu Kepala Desa Batu Layang Bapak Haji M. Iwan Setiawan dan juga Pengelola Desa Wisata Batu Layang Bapak Palahudin. Beri tepuk tangan yang spesial untuk mereka. Boleh diserahkan dulu. Baik pemirsa, sebelum menuju ke talk show kita pada hari ini, kita akan saksikan dulu nih keunikan Desa Batu Layang dalam lensa editorial berikut ini. Baik, Pak Kades, kumaha damang Pak? Kumaha damang Ibu? Kumaha damang Pak Kang Pale? Baik Pak Kades dan juga Kang Pale, itu tadi kita sudah menyaksikan bersama editorial tentang Desa Batu Layang yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Kira-kira apa saja sih yang menjadi pencapaian Pak Kades dan juga Kang Pale dalam pembangunan Desa Batu Layang sepanjang 2024 termasuk pariwisatanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ingin menyampaikan kaitan dengan pencapaian kaitan baik itu Desa Wisata Batu Layang atau pemerintah desa di tahun 2024 ini, khususnya untuk desa wisata ini kita sedang melaksanakan pengembangan yang mana itu ditujukan atau bertujuan untuk gimana caranya desa wisata ini bisa dapat dirasakan dampak manfaatnya oleh warga masyarakat Desa Batu Layang secara keseluruhan. Makanya di 2024 kita mencoba untuk membuat ataupun memplotting destinasi-destinasi yang notabene destinasi tersebut bisa sesuai dengan potensi dan juga sesuai dengan karakter masing-masing wilayah, khususnya yang ada di RT-RT se-Desa Batu Layang. Seperti itu. Baik, wah ternyata banyak sekali perkembangan yang dilakukan di Desa Batu Layang ini ya Pak ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, kalau dari sisi pengembangan fasilitas dan infrastruktur di Desa Batu Layang itu bagaimana ya Pak? Kalau untuk pengembangan fasilitas, alhamdulillah kita salah satu desa yang ada di Kabupaten Bogor ini mendapatkan program bantuan keuangan desa yang sangat signifikan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Ya, dengan adanya bantuan infrastruktur desa dari Kabupaten Bogor, yang mana itu hanya satu-satunya di Indonesia, bantuan 1 miliar satu desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Makanya dengan adanya program tersebut, kita prioritaskan infrastruktur menuju destinasi-destinasi yang ada di Desa Batu Layang itu. Kita upayakan di 2024 itu selesai dilaksanakan pembangunan dengan menggunakan APBD kabupaten. Mungkin seperti itu. Dan juga kaitan dengan pengembangan lain, di kita sekarang sudah ada warna wisata ataupun wisata termasuk destinasi baru yaitu ATP untuk di desa wisatanya. Nah ini menjadi faktor pendorong khususnya desa wisata, dan alhamdulillah dengan adanya unit usaha tersebut dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan badan usaha milik desa, nah sehingga hasil dari pariwisata yang dihasilkan oleh desa wisata itu sendiri itu insya Allah akan kita kembangkan lagi di 2025.
kita sudah mempunyai modal dari itu. Intinya seperti itu. Wah, ternyata bantuan dari pemerintah juga sangat membantu ya Pak ya. Oke. Nah, pada Juli 2023, Desa Batu Layang meraih penghargaan bergengsi sebagai Top 8 Tourism Village dari United World Tourism Organization atau UNWTO. Wow, hebat sekali ya Pak ya. Beri tepuk tangan dong. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa saja potensi keunggulan lainnya di sini? Kalau potensi keunggulan, Desa Wisata Batu Layang ini mempunyai karakter tersendiri. Ya, karena memang pada dasarnya Desa Wisata Batu Layang ini terbentuk, kita sesuaikan dengan potensi, karakteristik, dan juga kearifan lokal yang ada di Batu Layang. Nah, sehingga bila mana kita berwisata ke Desa Batu Layang, Desa Wisata Batu Layang ini menyuguhkan berbagai varian fasilitas pariwisata yang tetap berbasis masyarakat. Ya, contoh di kita di sini ada destinasi wisata alam. Kalau wisata alam mungkin seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini kaya akan wisata alam. Nah, tetapi di Desa Wisata Batu Layang itu sendiri kita mencoba membuat terobosan bagaimana caranya potensi selain wisata alam itu bisa juga dilaksanakan untuk salah satu bagian dari desa wisata. Contohnya di Pulau Kampung Tuban, di sana kita ada wisata kebun, ya. Jadi konsepnya di sana agrowisata, termasuk membajak sawah. Kita di sini masih pakai kerbau, jadi masih menggunakan alat tradisional. Nah, ini kita jadikan salah satu daya tarik untuk wisatawan. Bagaimana caranya bisa masuk ke wilayah Desa Wisata Batu Layang ini, bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ini yang mungkin tidak bisa terlupakan. Nah, termasuk juga potensi lain, ya makanya kita insya Allah ke depan kaitan dengan 23 RT yang ada di Batu Layang ini, bagaimana caranya supaya bisa berkontribusi untuk memajukan lebih lagi kaitan dengan Desa Wisata Batu Layang. Jadi UMKM dan kerajinan-kerajinan di masing-masing wilayah itu kita coba dorong supaya bisa berkolaborasi dan bisa warga masyarakat kita ini bisa menjadi investor di desanya sendiri, utamanya seperti itu. Baik sekali. Kalau misalnya dari Bapak itu bagaimana? Mangga. Oh, sudah. Oke, baik. Oh, berarti sudah sama ya Pak ya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hingga saat ini, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata Pak? Oh, boleh Kang Pale jawab? Gak apa-apa Pak? Atau Ibu deh, Ibu? Ini pertanyaannya. Hingga saat ini, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata? Keterlibatan masyarakat itu sangat berperan ya di sini, karena desa wisata itu terbentuk yang menjadi desa wisata seperti sekarang itu karena masyarakat menjadi sendiri ya, seperti UMKM dan masyarakat, terutama itu masyarakatnya yang mengelola homestay juga itu berperan besar untuk desa wisata yang ada di sini. Begitupun lembaga desa itu sangat mendukung itu mungkin. Jadi itu homestay itu program baru ya? Homestay itu udah dari lama, jadi terbentuknya desa wisata itu dari awal memang sudah dibentuk juga homestay, di mana keterlibatan masyarakat itu sangat membantu, dan keterlibatan masyarakat itu dampaknya itu luar biasa gitu. Jadi sampai terbentuknya desa wisata itu karena masyarakat di sekitar desa wisata kami. Berarti banyak sekali kontribusi juga ya dari masyarakat di Desa Batu Layang ini. Betul, dari UMKM-nya, dari kerajinannya, semuanya itu berperan besar. Tentunya desa wisata bisa seperti sekarang seperti ini, itu berkat keluarga masyarakat kita. Ya. Baik. Kalau Kang Pale gimana? Ada pendapat? Dari saya sendiri sih memang masyarakatnya lebih antusias untuk mendukung programnya di sini.
Oke, baik. Oke, berarti intinya masyarakat di Desa Batu Layang itu sangat-sangat berkontribusi dalam membangun ekonomi di desa ini. Baik. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Bu. Mbak. Pada tahun 2025, apa saja sih program penguat pemerintah dan pembangunan desa P3PD yang akan dilakukan oleh Pak Kades dan juga Pak Kang Ale? Untuk 2025, makanya seperti yang saya tadi sampaikan, karena di 2024 ini kita sudah mencoba kaitan dengan pengembangan hal yang berkaitan dengan destinasi yang ada di Desa Wisata Batu Layang. Nah, sehingga di 2025 target kita kaitan dengan pendukung progresan kaitan dengan masalah desa wisata ini supaya ini lebih bisa dirasakan dampak manfaatnya. Nah, insya Allah di 2025 kita lebih kepada pengembangan UMKM yang ada di masing-masing wilayah yang ada di Desa Batu Layang. Nah, sehingga bila mana itu di 2025 sudah muncul, itu akan sangat dirasakan. Karena apa? Di setiap RT yang ada di Batu Layang ini tidak semua memiliki destinasi wisata. Nah, tetapi dengan munculnya UMKM tersebut di kolaborasi dengan desa wisata sebagai salah satu itu bisa dijadikan oleh-oleh ataupun buatangan dan juga merchandise dari kerajinan warga ini. Nah, ini kan otomatis bisa menjadi mesin pendorong perekonomian warga masyarakat. Jadi tujuan kita di 2025 Desa Wisata Batu Layang ini bisa merekrut lebih banyak UMKM yang ada di masing-masing wilayah. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti UMKM di sini itu benar-benar dari lokal banget ya, Pak ya. Semuanya itu diolah dan juga dikemas supaya ya pembangunan ekonomi di sini itu berjalan dengan lancar gitu ya, Pak ya. Oke. Baik, memang desa wisata itu bukan hanya punya daya tarik wisata alam, buatan, dan budaya, tapi juga memiliki program yang tentunya sangat keren banget ya. Wah, menarik sekali nih tentunya. Baik nih Pak Kades, Kang Pale, dan juga Ibu, kita sudah hadir pada hari ini dan tentunya masih banyak yang akan dilakukan dan juga kita akan bahas seputar dari Desa Batu Layang setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih Pak Kades atas wawasan yang luar biasa di segmen sebelumnya. Dan juga kita akan membahas pencapaian dan potensi Desa Batu Layang serta berbagai langkah yang telah diambil untuk mengembangkan desa wisata ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, untuk Pak Kades, Ibu dan Kang Pale, kira-kira nih Desa Batu Layang kan dikenal tidak hanya dari keindahan alamnya, tetapi juga dari kearifan lokal yang sangat dijaga. Nah, bagaimana usaha desa dalam menjaga kearifan lokal di desa ini, baik saat ini maupun di masa depan? Mungkin kaitan dengan masalah kearifan lokal, sebetulnya kearifan lokal warga di kita ini itu menjadi keseharian, ya, menjadi keseharian. Salah satunya contoh kaitan dengan masalah pertanian. Ya. Pertanian di sini masih dikelola secara tradisional. Contoh yang tadi saya sampaikan, di kita ini untuk membajak sawah itu masih menggunakan alat bajak tradisional, yaitu berupa kerbau. Nah, kan ini menjadi salah satu kearifan lokal yang sampai saat ini masih terjaga, masih dilestarikan, dan kemungkinan ini tidak akan bisa berubah kepada alat yang istilahnya seperti traktor yang seperti sekarang sudah dipakai di daerah lain gitu. Karena memang kontur pesawahan di kita ini kan teraseri, termasuk banyak bebatuan. Nah, sehingga bila mana menggunakan mesin itu akan hasilnya akan berhambat. Nah, sehingga kaitan dengan bajak sawah masih menggunakan kerbau ini insya Allah pasti akan terjaga selama pesawahan kita masih ada. Ya, mudah-mudahan ini warga masyarakat juga kaitan dengan hal yang berkaitan dengan kearifan lokal, kaitan dengan masalah seni dan budaya. Sampai saat ini dengan adanya desa wisata ini bisa menjadi salah satu wadah yang dulunya misal warga masyarakat suka dengan kesenian, suka dengan tarian dan sebagainya. Nah, sehingga sekarang dengan adanya desa wisata ini bisa menjadi salah satu ajang promosi wisata kita.
Nah sehingga bila mana ada tamu yang berkunjung ke desa wisata Batu Layang, pasti mereka ini disuguhkan dengan tarian jaipo ataupun tarian dan juga kegiatan-kegiatan yang notabene itu menjadi salah satu adat tradisional warga masyarakat kita di sini, khususnya warga masyarakat lokal. Mungkin seperti dan untuk ke depan mudah-mudahan desa wisata ini, karena kita memang dari awal kita ingin Desa Batu Layang ini menjadi desa wisata seutuhnya, yang mana desa wisata seutuhnya maksudnya ini bisa mencakup seluruh wilayah yang ada di Desa Batu Layang. Mereka bisa memunculkan potensi yang ada di Batu Layang ini sehingga 23 RT yang ada di Batu Layang ini bisa menjadi salah satu bagian dari desa wisata Batu Layang itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Ibu sendiri dan juga Mas Farid ada pendapat? Mungkin dari kearifan lokal yang belum disebut Bapak, ada yang masih bisa diulas? Mungkin untuk kedepannya, karena di sini juga kita untuk kearifan lokalnya seperti kita masih menjaga budaya-budaya seni, jadi ada angklung juga ke depan. Angklung juga sudah ada di kita, ada angklung WG Hijau juga. Untuk sanggar seninya ada tari jaipo. Mungkin ke depannya kita bukan hanya ada di sekitar RW di atas saja ya di desa wisata, tapi kita akan mengembangkan di wilayah di RT-RT lain, sehingga kita yang mana yang berpotensi nanti akan muncul. Mungkin untuk kedepannya kita akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk keseniannya seperti jaipo, angklung itu tersebar ke setiap wilayah. Oke. Untuk Bapak ini. Oke, baik. Wah, terima kasih udah banyak sekali nih masukan-masukan dari ini. Berarti di sini tuh benar-benar menggunakan kearifan lokal untuk melestarikan budaya gitu ya, Pak ya. Mulai dari kerbau dan juga tari jaipo dan juga angklung nih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tahun 2025 tentu menjadi momen yang penting bagi Desa Batu Layang. Kira-kira apa saja sih prioritas pembangunan yang akan dilakukan di tahun depan? Untuk prioritas pembangunan di Desa Batu Layang di tahun anggaran 2025 yang mana kemarin kita sudah melaksanakan musrenbang desa, itu pengajuan dari segenap para ketua RT dan RW di masing-masing wilayah, dan juga ada juga program prioritas yang itu yang akan dilaksanakan di 2025. Yang pertama itu tetap kaitan dengan masalah infrastruktur penunjang. Infrastruktur penunjang pariwisata di sini memang sekarang alhamdulillah mungkin sekitar 75% sudah terbangun dengan baik dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah ataupun pusat. Nah sehingga di 2025 kita akan tuntaskan kaitan dengan pembangunan jalan, jembatan yang menuju akses destinasi pariwisata yang ada di kita. Nah, selebihnya itu di 2025 seperti yang tadi saya sampaikan, kita untuk fokus bagaimana caranya UMKM di masing-masing wilayah ini bermunculan. Nah, sehingga di 2025 kita berharap UMKM termasuk masalah kearifan lokalnya dan kerajinan khas warga masyarakat Batu Layang ini di 2025 ini kita bisa intersir, termasuk kita bisa menjadikan paket yang ada di desa wisata Batu Layang. Mungkin seperti itu. Kalau untuk Ibu, kira-kira apakah ada rencana pengembangan baru di tahun 2025 Bu? Mungkin sama aja seperti Pak Kades. Untuk kedepannya di 2025 kita lebih ingin memunculkan untuk UMKM-nya. Jadi UMKM-nya pengennya itu tersebar di seluruh RT di desa Batu Layang. Oke, baik. Wah, ternyata akan terus berekspansi ya Pak ya ke masa depan yang lebih cerah. Oke, baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, Pak Kades, tema talk show kita hari ini kan Desa Wisata Batu Layang Mendunia. Kira-kira nih, Pak Kades apakah mempunyai mimpi terbesar yang ingin diwujudkan di desa ini? Mimpi terbesar kami kaitan dengan desa wisata seperti yang saya tadi dari awal katakan, saya ingin Desa Wisata Batu Layang ini menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian
Batu Layang ini berada di kawasan puncak. Kawasan puncak ini notabene Strategis ya Pak. tempat strategis untuk kunjungan-kunjungan para wisatawan. Nah, sehingga warga masyarakat kita dengan adanya destinasi-destinasi wisata baru, termasuk juga banyaknya villa-villa dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat lebih baik bila mana desa wisata ini terus fokus dengan potensi yang ada, dengan kearifan lokal yang ada, bagaimana caranya warga masyarakat bisa melaksanakan menjadikan yang tadi saya sampaikan, pariwisata ini menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat. Memang saat ini juga warga masyarakat rata-rata di Batu Layang ini memang keterkaitan langsung dengan pariwisata ini sangat kental. Ya, jangan hanya desa wisata, banyak juga warga masyarakat kita ini sebagai penjaga villa, ya, sebagai istilahnya penyedia catering. Nah, ini kan berkaitan juga dengan pariwisata yang ada di kita. Makanya sehingga dengan adanya posisi kita di wilayah puncak yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, nah ini momen ini yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Seperti tadi cita-cita saya di 2025 dan ke depan, pariwisata ini menjadi benar-benar menjadi roda penggerak. Ya, memang sekarang juga sudah dirasakan, gitu kan, dengan banyaknya pariwisata. Yang pertama kaitan dengan warung-warung kelontong, ya, dengan adanya pariwisata di kita itu sangat berdampak. Ibu-ibu pemilik homestay, termasuk warga masyarakat penjajah makanan, oleh-oleh dan lain sebagainya, kan ini secara tidak langsung mereka merasakan dampak manfaat, mendapatkan hasil dari pariwisata, ya, termasuk tukang ojek, ya. Ya kan kalau tidak ada yang berwisata ke sini, ya mungkin penghasilan mereka juga tidak seberapa, karena warga masyarakat itu sudah banyak mempunyai motor. Nah, tapi di kita ini kan tukang ojek sekarang sudah beralih. Sekarang mereka ini lebih fokus kepada masalah promosi wisata juga, ya, promosi villa, promosi destinasi. Nah, ini secara langsung tukang-tukang ojek di kita, warga masyarakat kita ini, mereka secara tidak langsung sudah bisa melaksanakan ataupun mendapatkan hasil dari pariwisata itu sendiri yang ada di desa Batu Layang. Mungkin seperti itu. Kira-kira untuk homestay, apakah akan melakukan semua rumah-rumah di sini akan dijadikan homestay gitu Pak? Ya. Cita-cita kami dan memang nanti 2025 kita agendakan juga. Kalau untuk sementara kita di sini homestay kan baru ada 1 RT ya. Baru ada 1 RT, kurang lebih ada 48 homestay. Nah, mudah-mudahan di 2025 nanti ada wilayah yang kita bisa plotting menjadi homestay juga gitu. Kalau tujuan kita sih nanti karena kita agrowisata sudah ada, ya mungkin di daerah agrowisata itu masih kekurangan akomodasi, yaitu salah satunya tempat nginap, ya. Jadi makanya insya Allah nanti di 2025 kita selalu akan support rekan-rekan dari desa wisata itu sendiri, bagaimana caranya pengembangan homestay ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa seluruh wilayah yang menjadi tujuan wisata itu pengunjungnya bisa menginap di homestay. Jadi insya Allah 2025 kita akan pengembangan kaitan dengan homestay, yaitu menjadi gagasan ketua desa wisata juga, karena memang homestay ini salah satu salah satu penunjang desa wisata kami, sehingga desa wisata kami ini ya, seperti yang tadi sampaikan ya, di tingkat kabupaten baik provinsi ataupun kemarin di UNWTO itu salah satunya masalah kaitan pengelolaan homestay. Nah, sehingga homestay tersebut itu kan sangat benar-benar dirasakan ataupun itu menjadi bagian yang pemberdayaannya ini terlihat, ya, pemberdayaannya terlihat, termasuk tamu yang berkunjung kalau ke villa mungkin mereka sudah terbiasa, tetapi mereka berbaur dengan masyarakat, nginep di rumah warga. Nah, ini menjadi suatu pengalaman yang sangat mereka tidak bisa lupakan, mungkin seperti itu. Saya juga jadi tertarik nih Pak, nginep di homestay. Ya, ditunggu ya. Ya. Baik, kalau aku mau nanya sedikit buat Ibu dan Kang Paling, apakah ada yang ingin diwujudkan di tahun 2025 di Desa Batu Layang?
izin sebagai ketua PKK Desa Batu Layang, saya ingin desa wisata Batu Layang ini lebih memajukan kesejahteraan masyarakat banyak tentunya. Tentunya di sini juga ada dari ibu-ibu kader dan kader posyandu, mudah-mudahan semuanya nanti bisa ikut terlibat di desa wisata. Amin. Untuk Kang Paul ada pendapat? Oh iya. Oke, wah sangat menarik banget ya. Baik Pak Kades dan juga Kang Pale dan juga Ibu Sherly. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke talk show setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih karena sudah terus menyaksikan Lensa Desa, dan kita berikan dulu tepuk tangan yang besar untuk narasumber kita dan juga seluruh audiens yang sudah berpartisipasi. Baik, nah setelah diskusi menarik bersama narasumber kita, sekarang saatnya kami memberikan kesempatan nih untuk seluruh audiens untuk menanyakan sebanyak-banyaknya kepada narasumber kami. Baik, jika ada saran atau masukan kepada pemerintah desa ataupun dengan pengelola desa wisata, bisa kami persilahkan. Baik, Bapak atau Ibu, siapa yang ingin mengawali sesi ini? Silakan angkat tangan dan juga berikan pertanyaannya. Baik, Ibu yang di belakang. Oh, boleh ke depan. Beri tepuk tangan dong untuk Ibu. Baik Ibu, kira-kira namanya siapa? Nama saya Siti Rohani. Mohon maaf Bapak, ada pertanyaan sedikit buat Bapak dengan kami. Desa wisata kita kan sudah menggema ya Pak ya. Indonesia sudah mengetahui. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara perkembangan wisata dan pelestarian budaya serta lingkungan agar identitas lokal tetap terjaga, Pak? Pertanyaan saya. Terima kasih pertanyaan dari saya, Bu. Ayo, Boleh di sini. dijawabnya Pak. Iya boleh. Dua-duanya. Kang Pale, silakan juga bisa membantu Ibu jawab. Hatur nuhun Bu. Untuk pertanyaannya mungkin tadi yang disampaikan bagaimana menjaga keseimbangan ya kaitan dengan budaya, lingkungan dan kearifan lokal yang ada. Nah, untuk desa wisata Batu Layang itu sendiri terbentuk dulu dari komunitas lingkungan. Ya, dulu dengan adanya village, baik Sapu Jagat dan juga Sapu Nyere, yang mungkin salah satunya Ibu Iro selaku pemerhati lingkungan yang ada di Batu Layang. Nah, sehingga dengan dasar rekan-rekan dari desa wisata ini mempunyai basic dari lingkungan, nah sehingga kaitan dengan masalah kelestarian dan sebagainya ini menjadi salah satu paket kunjungan juga. Ya, di desa wisata ini ada paket yang namanya paket adopsi pohon. Itu penanaman dan juga perawatan untuk kedepannya. Itu ada di paket wisata. Jadi uniknya desa wisata Batu Layang ini, kita dengan datangnya tamu ini bukan tamu istilahnya hanya sekedar ingin datang ke kita, hanya sekedar ingin hiburan saja, tetapi mereka lebih kepada bagaimana caranya masuk ke desa wisata Batu Layang ini mereka bisa diedukasi baik kaitan lingkungan ataupun kaitan lainnya, ya, termasuk salah satunya ada penanaman pohon. Nah, penanaman pohon itu dilaksanakan oleh tamu yang berkunjung. Nah, sehingga mereka 1 tahun kemudian itu akan datang kembali karena mereka merasa mereka sudah menanam di sini. Nah, itu menjadi salah satu ya, itu ingin melihat progresnya. Itu menjadi salah satu proyek juga. Nah, termasuk juga kaitan dengan masalah pengelolaan sampah, ya, pengelolaan lingkungan, yang mana desa wisata ini mungkin sudah beberapa kali ya membawa tamu kunjungan ke Bank Sampah Katumbiri ataupun ke Eco Village Sapu Nyere. Nah, itu kan edukasi mengenai dengan masalah pemilahan sampah, termasuk masalah bagaimana caranya sampah yang tadinya tidak berharga tapi bisa menjadi nilai rupiah. Salah satunya dengan pembuatan kerajinan dari sampah itu sendiri. Nah, termasuk kaitan dengan kearifan lokal, termasuk budaya di dekat Bank Sampah Katumbiri.
Di situ ada Sanggar Legehejo, ya, Sanggar Legehejo yang mana memang Sanggar Legehejo itu salah satu kreativitas warga masyarakat di bidang seni budaya khususnya angklung dan juga musik tradisional. Nah itu menjadi salah satu bagian dari desa wisata dan juga itu selalu ditampilkan bila mana ada tamu yang berkunjung ke desa wisata. Nah itu yang seperti tadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa sampaikan, mudah-mudahan nanti di 2025 ini baik angklung Legehejo ataupun kaitan dengan seniman ataupun warga masyarakat kita yang sudah eksis di bidang tari jaipong dan sebagainya, nah ini mudah-mudahan bisa dikembangkan ke seluruh wilayah yang ada di Desa Batu Layang. Jadi bila mana ada tamu kunjungan itu tidak hanya menggunakan grup ataupun komunitas yang itu saja, tetapi ada juga komunitas-komunitas lain yang nanti mudah-mudahan bisa kita melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk kedepannya. Mungkin seperti itu, Ibu. Atau pun pertanyaannya. Baik, wah beri tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya Ibu, bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu. Baik, perkenalkan namanya Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Lis. Saya ada pertanyaan buat Bapak Kades. Sedikit pertanyaan. Ini Pak, bagaimana upaya pemerintah desa agar seluruh warga desa merasakan manfaat terutama ekonomi dan pelestarian budaya? Terima kasih. Baik, Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama kaitan dengan desa wisata, kita harus kembali lagi kepada landasan awal terbentuknya desa wisata ini dari warga masyarakat lokal. Nah termasuk yang kami selaku pemerintah desa dengan adanya desa wisata ini menjadi salah satu bagian yang harus menjadi prioritas kita, ya. Dengan adanya destinasi wisata yang berada di wilayah Kampung Pasir Manis contohnya, termasuk wilayah Kampung Kubang. Nah itu kaitan dengan apa yang sudah dirasakan dampak manfaatnya. Yang pertama dari infrastruktur, ya. Infrastruktur desa dibangun itu kan harus berdasarkan potensi. Kita ngambil prioritas di desa ini kan pengajuan itu banyak ya, dari setiap wilayah itu pasti ada. Nah tetapi di sini ada prioritas pembangunan desa. Nah salah satunya bagaimana caranya potensi yang ada di desa ini bisa berjalan maksimal, makanya kita prioritaskan untuk pembangunan di area desa wisata. Ya, yang mungkin dulu sebelum adanya desa wisata, jalan menuju area Curug Kempar dan sebagainya kan itu istilahnya sudah tidak layak. Nah tetapi dengan adanya desa wisata, kita selaku pemerintah desa mendorong itu supaya bagaimana caranya infrastruktur menuju desa wisata itu bisa baik, ya. Alhamdulillah terbukti dengan adanya desa wisata, infrastruktur jalan, jembatan menuju akses pariwisata itu alhamdulillah sekarang sudah rampung. Nah sehingga warga masyarakat di sisi ekonomi dan juga di sisi kaitan dengan pemanfaatannya itu kan itu lebih terasa, ya. Beda dengan dulu sebelum ada desa wisata. Jadi akses jalan, infrastruktur dan sebagainya itu sudah berjalan dengan baik dengan adanya prioritas itu untuk pengembangan wisata. Nah termasuk kaitan dengan masalah ekonomi warga masyarakat. Nah kadang-kadang di kita hanya berpikir, ya, dengan adanya desa wisata apa sih yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita dapatkan. Nah tetapi kita sebagai warga masyarakat, ya, dengan adanya desa wisata seperti yang saya tadi sampaikan, dengan banyaknya tamu pengunjung ke kita, otomatis perekonomian warga masyarakat ini berjalan, ya. Yang tadinya warung kelontong biasa dibeli oleh warga masyarakat biasa, dengan
adanya destinasi termasuk desa kita menjadi salah satu tujuan wisata, otomatis warung-warung kelontong yang ada di kita ini juga biasa penghasilan khusus dari warga masyarakat sekarang dari tamu-tamu pengunjung juga sangat signifikan. Berarti dalam pembangunan infrastruktur dan juga jalanan itu kan membantu UMKM agar untuk menghasilkan uang lagi ya Pak? Nah seperti itu ya. Otomatis kan pengunjung banyak, berarti perputaran ekonomi di masyarakat juga akan banyak ya. Jadi kami dari desa wisata ini kan bukan istilahnya bisnis, nah tetapi desa wisata ini bagaimana cara desa wisata bisa mengundang para wisatawan ke desa kita untuk berwisata. Nah, datangnya dari Jakarta ataupun dari luar daerah ke kita, otomatis mereka datang ke sini kan membawa uang, otomatis membawa uang. Nah, bagaimana caranya uang tersebut dihabiskan di daerah kita, bukan diberikan kepada desa wisata, karena desa wisata itu tidak sifatnya tidak bisnis, kita promosi. Kan seperti itu, promosi kan seperti itu. Nah, tetapi dengan banyaknya pengunjung ke kita, otomatis UMKM berjalan, ya. Termasuk masalah sekarang seperti gate lokal ataupun broker villa, itu kan sangat mudah untuk mempromosikan apa yang mereka ingin tawarkan kepada pengunjung yang ada ke kita. Jadi secara dampak ekonomi, ya dengan adanya wisata di kita, dengan banyaknya tamu kunjungan, otomatis itu bisa kontribusinya secara langsung kepada masyarakat, kan seperti itu ya. Nah jadi mungkin harapan saya ke depan, nah, sehingga mudah-mudahan warga masyarakat kita bisa menjadi investor ataupun menjadi bos di daerah kita sendiri ya. Dengan adanya daerah tempat kunjungan wisata, otomatis kita membuat apa saja pasti laku. Kan utamanya seperti itu ya. Mungkin seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada? Oh, Ibu nanya Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Suryani. Saya akan memberikan satu pertanyaan untuk pemerintah desa. Apa saja bantuan sosial atau program pemerintah yang sudah diterima oleh warga desa Belayan, dan bagaimana cara agar lebih banyak warga yang bisa memanfaatkannya? Segitu aja pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kaitan dengan bantuan sosial ya, bantuan sosial masyarakat ya, mungkin kaitan dengan bantuan tersebut yang ada di desa yang kewenangannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, yaitu di kita ada bantuan langsung tunai dana desa, yang mana dari bantuan langsung tunai dana desa untuk tahun kemarin tahun 2024 ini ada 130 KPM. Apa itu? Kelompok penerima manfaat ya, 130. Nah, tetapi di 2025 ya karena kan kaitan dengan bantuan ini erat kaitannya dengan dampak COVID dulu ya, kaitan masalah COVID. Makanya desa diharuskan menganggarkan untuk bantuan langsung tunai. Nah, sehingga di setiap tahun itu pasti ada perubahan, berkurang. Justru kalau bantuan langsung itu jangan sampai tahun ini 100, tahun depan 200, berarti tandanya warga masyarakatnya kekurangan terus ekonomi. Jadi makanya untuk tahun 2025 sekarang itu di kita ada 90 KPM untuk bantuan langsung tunai dana desa. Nah, kalau untuk bantuan-bantuan lain yang sifatnya langsung baik dari pemerintah daerah, itu ada bantuan beras secara langsung kepada masyarakat, dan juga ada program PKH ya, program PKH dan sebagainya. Nah, itu langsung disampaikan kepada masyarakat tanpa melalui pemerintah desa. Jadi mungkin itu kaitan dengan bantuan sosial yang ada di masyarakat. Oke, baik. Kalau untuk Ibu, apakah mau menambah?
Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik pemirsa, sesi tanya jawab tadi benar-benar luar biasa ya. Terima kasih kepada semua audiens atas pertanyaan dan antusiasme yang sangat luar biasa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Batulayang, Bapak Iwan, dan juga Ibu Sherly, Ketua dari Desa Batulayang, dan juga Bapak Kang Pale selaku staf pengelola Desa Batulayang. Dan juga karena sudah berbagi pengalaman yang menarik untuk kami para penonton. Jawaban dan pemaparan dari Pak Kades, Kang Pale, dan juga Ibu tadi sangatlah bermanfaat sehingga memberikan kita gambaran yang jelas tentang potensi luar biasa Desa Wisata Batulayang. Kita berharap semoga Desa Wisata Batulayang dunia semakin maju dan mampu meningkatkan length of stay dan juga bertambah banyak wisatawan dan selalu mensejahterakan rakyat. Segala informasi dan inspirasi dari talk show hari ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan terus mengembangkan potensi desa-desa kita di Indonesia. Sekali lagi, saya Joshua Brian Tio sebagai host pada hari ini mengucapkan selamat tahun baru 2025. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih kepada Joshua atas panduan talk show yang sangat luar biasa. Baik pemirsa, perjalanan kita di Desa Lensari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak telah bersama kami menyimak semua cerita inspiratif tentang Desa Wisata Batulayang yang penuh keunikan dan potensi yang luar biasa. Tentu apa yang kita bahas hari ini hanya sebagian kecil dari hal yang menarik yang ada di Desa Batulayang. Mulai dari keindahan alamnya, kekayaan budayanya, hingga peran aktif masyarakat yang terus berinovasi. Semua itu menjadikan desa ini sebagai desa yang patut untuk dikunjungi. Jadi bagi Anda yang belum pernah ke sini, jangan ragu untuk merencanakan perjalanan Anda, nikmati keindahan alam, pelajari budaya yang kaya, dan temui masyarakat yang ramah. Desa Batulayang menanti Anda. Nah, sebelum ke penghujung acara, kayaknya ibu-ibu sama bapak-bapak pada ngantuk dan lemes ya. Kira-kira masih inget gak jargonnya? Ada yang masih inget? Coba apa? Desa mendunia. Betul tapi bisa pikir ya. Jadi jargon kita itu ada dua. Yang pertama itu wisata ramah. Ibu-ibu atau bapak-bapak jawab, tapi bisa. Ya. Nah kita coba ya. Wisata ramah. Tapi bisa. Lensa desa. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara hari ini, sebagai tanda terima kasih atas waktu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kami ingin memberikan kenang-kenangan untuk Desa Batulayang. Untuk itu, izinkan kami untuk menyerahkan kenang-kenangan sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak Kepala Desa Batulayang dan juga staf pengelola Desa Wisata Batulayang. Semoga kenang-kenangan ini bisa menjadi simbol dari pertemuan kita ini dan mengingatkan kita semua akan keindahan dan potensi besar yang ada di Desa Batulayang. Nah, ya, 3, alat kamera 3, 2, lagi 3, 2, 1, oke, dah. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang telah